Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu 12 ucapan doa yang harus dihindari. Pengertian doa menurut Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian doa dapat diartikan sebagai harapan, permintaan dan pujian kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Disebutkan jika berdoa adalah perkara mulia yang seharusnya bisa dengan mudah dilakukan oleh setiap orang. Berikut penjelasan lengkapnya mengenai pengertian doa beserta cara. Seperti disebutkan di atas, pengertian doa dalam Islam adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, doa adalah ibadah yang paling mulia. Sebuah doa dalam ajaran Islam dapat segera dikabulkan karena apabila diungkapkan dengan keikhlasan dan hati dan dipanjatkan berulang kali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan tidak diterima dan penuh harapan untuk dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun cara atau adab mengenai berdoa. Yang pertama, memilih kalimat singkat, padat dan berisi. Ketika berdoa hendaknya seseorang memilih kalimat yang singkat, berisi, tidak perlu bertele-tele agar permohonan dapat tersampaikan dengan baik serta dapat menghusukkan ketika kita berdoa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa dengan kalimat demikian, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yang kedua, tidak berdoa untuk keburukan. Adab kedua yang harus diperhatikan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah tidak untuk memohon keburukan, baik itu ditujukan kepada keluarga, diri sendiri, harta maupun kerabatnya. Dari Jarir radhiyallahu an, Nabi Muhammad bersabda, janganlah kalian berdoa buruk atas kalian, jangan berdoa buruk atas anak-anak kalian, jangan berdoa buruk atas pelayan-pelayan kalian, dan janganlah berdoa buruk atas harta kalian. Kalian tidak tahu saat mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ulangi doa sebanyak 3 kali.
Mengulangi doa sebanyak 3 kali juga menjadi adab yang dapat diterapkan seorang muslim ketika berdoa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mengulangi doa sebanyak 3 kali dan beristighfar 3 kali. Hadis ini berdasarkan riwayat Ahmad dan lainnya. Kemudian yang keempat, merasa yakin doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berkata, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, kasihanilah aku jika Engkau berkenan. Tetapi hendaklah dia yakin bahwa doanya akan dikabulkan, karena tidak ada yang dapat memaksa kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ketika seorang muslim berdoa hendaknya menghadap kiblat. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam ada beberapa ucapan atau doa yang sebaiknya dihindari atau dihindari penggunaannya karena dapat mengandung unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau mengandung risiko kesyirikan. Berikut adalah beberapa contoh ucapan atau doa yang sebaiknya dihindari. Yang pertama, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta, tidak boleh meminta atau berdoa kepada selain Allah, termasuk berdoa kepada orang yang telah meninggal atau kepada makhluk lain. Yang kedua, berdoa kepada kuburan atau orang yang telah meninggal. Namun kalau untuk mendoakan almarhum, almarhumah di kuburan agar diampuni dosa-dosanya, agar mendapat ampunan dari siksa api neraka, atau ziarah kepada wali songo atau para ulama-ulama yang telah meninggal, memang itu sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan jin, setan atau roh jahat, menggunakan entitas gaib untuk membantu dalam doa atau mengikuti petunjuk mereka adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Yang keempat, mengucapkan doa kepada berhala. Berdoa kepada berhala atau patung adalah bentuk kesyirikan yang paling kuat. Yang kelima, doa dengan niat riya. Mengucapkan doa dengan niat riya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain dan bukan semata-mata untuk Allah sebaiknya dihindari. Kemudian yang keenam, mengutuk diri sendiri. Mengutuk diri sendiri atau mengucapkan keinginan untuk tidak hidup adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, doa-doa permintaan kejahatan. Doa-doa yang meminta kejahatan atau kerusakan kepada orang lain atau diri sendiri harus dihindari. Yang kedelapan, doa-doa yang tidak bersifat positif. Sebaiknya menghindari doa-doa yang tidak membawa manfaat positif atau kebaikan bagi diri sendiri atau orang lain. Doa dengan ucapan cabul atau merendahkan, ucapan kasar, cabul atau merendahkan dalam doa harus dihindari. Mengutuk atau meminta bala kepada orang lain. Mengutuk atau meminta bala kepada orang lain tanpa alasan yang benar dan adil adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Doa-doa yang bertentangan dengan etika Islam. Doa-doa yang bertentangan dengan etika dan moral Islam, seperti doa untuk memisahkan pasangan suami istri, harus dihindari. Yang ke-12, mengucapkan doa-doa yang meragukan kesyukuran. Sebaiknya hindari mengucapkan doa-doa yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap karunia Allah
atau meragukan kebijakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, penting untuk selalu merujuk pada ajaran Islam dan nasihat dari ulama atau cendekiawan agama yang terpercaya untuk memahami lebih lanjut tentang doa yang dianjurkan dan doa yang sebaiknya dihindari dalam agama Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.